Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wa wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayani dan seluruh jamaah Forum Kajian Islam Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat, sehingga di hari yang cerah ini, di sore hari, kita dapat berkumpul kembali dalam rangka bermajelis ilmu. Semoga Allah karuniakan kita semua dalam keistiqomahan, senantiasa dalam kebaikan dan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada yang terkasih baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, juga kepada para tabiin tabiut tabiat. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ummahat, kita kembali berkajian hari ini bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayani. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dari apa yang kita kaji hari ini. Kita buka kajian hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, Allah berikan kita kefahaman dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh Ustazah hari ini. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayani. Kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayani, tafadhal mashkura Ustazah. Ya, kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu yang mudah-mudahan ya sore hari ini Allah berikan banyak keberkahan, kebaikan untuk kita semua, dikarenakan kita ya selepas Ramadan masih juga diberikan kesemangat ya, diberikan kemudahan untuk tetap ya berada dalam hidayah Allah, untuk tetap berada dalam semangat untuk mengkaji Islam. Lanjutan ya kajian kita yang sudah kita jadwalkan, insya Allah hari ini kajian akan kita rencanakan ya betul-betul sistematis ya, jadi terstruktur. Tapi kayaknya sore hari ini masih belum banyak ya yang hadir ya Bunmi ya. Iya Ustazah, Baru menyusul 15 Ustazah. orang. Oke, ya mudah-mudahan nanti yang menyusul masuk ya ke Zoom masih bisa mengikuti ya pertemuan kita pada sore hari ini. Saya share screen dulu ya materinya.
Hari ini kita akan mulai membahas Islam dari akar hingga daun, ya, setelah sebelumnya kita membahas Islam itu secara selintas, ya. Bentar. Ini saya sudah bisa share screen. Oke, bisa. Sudah, Ya, ya. Ya, sudah terlihat. Sudah. Nah, bismillah, kita akan mulai ya pembahasan mengenal Islam dari akar hingga daun. Nah, tujuan dari pembahasan kita pada hari ini dan seterusnya, tentu saja ya, hari ini dan seterusnya, bukan hendak menganggap bahwa kita yang belajar orang-orang yang belum berislam, bukan, ya. Akan tetapi maksudnya adalah sebagaimana di awal sekali pembahasan kita, ya, dikarenakan kondisi umat Islam hari ini adalah mereka sudah lama jauh dari pemahaman Islam. Tentunya pemahaman Islam yang benar, ya, pemahaman Islam yang lurus, dikarenakan sejak masa kemunduran Islam, kaum muslimin telah banyak meninggalkan pemikiran-pemikiran Islam dan pemahaman-pemahaman Islam, sampai akhirnya mereka, ya, sebagai seorang muslim tidak mengenal, ya, agamanya mereka sendiri, ya. Sehingga kalau misalnya mereka ditanya, ya, apa itu Islam, banyak di antara kaum muslimin yang mungkin tidak bisa menjelaskan, ya, terkait dengan Islam sebagai way of life, ya. Bun Mi, ini backsound saya keras nggak nih? Agak ribut di sini sebentar, ya. Oh, enggak, Ustazah. Nggak kedengeran? Oke, masih bisa jelas ya, Sarah? Nah, Ustazah. ya. Nah, kita akan lihat, ya, bagaimana sebetulnya mengenal Islam dari akar hingga daun, ya. Ini yang kita istilahkan sebagai Islam kafah, ya. Karena seringkali kalau istilahnya Islam kafah itu agak apa ya, terkesan berat, ya, terkesan berat. Padahal memang faktanya Allah sendiri yang mengatakannya, ya, di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, ya. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, ya. Artinya apa? Secara keseluruhan. Maka kita mudahkan istilahnya dengan Islam dari akar hingga daun, ya. Kenapa enggak dari akar hingga buah? Ya, pohon itu enggak semuanya ada buahnya. Kalau diistilahkan Islam itu pohon, ya. Tidak semua ada buahnya. Tapi yang namanya pohon itu rata-rata kita pahami dia memberikan banyak manfaat, ya. Terkadang manfaatnya berupa apa? Berupa daun-daun yang rindang, ya, sehingga orang yang berteduh di bawahnya itu mendapatkan oksigen yang cukup, ya. Terkadang satu pohon juga hasilnya adalah berupa buah yang bisa dimakan, ya, oleh manusia, atau berupa bunga yang juga bisa dipergunakan atau bermanfaat untuk manusia. Atau sebetulnya bunganya tidak bermanfaat, tapi mungkin sesuatu yang ada di dalam tanahnya, ya, berupa umbi dan seterusnya. Jadi kenapa akar hingga daun, ke akar hingga buah? Karena buah itu adalah sesuatu yang menjadi hasil, ya, hasil dari mempelajari Islam dari akar hingga daun, maka nanti insya Allah kita akan dapat buahnya. Ya, baru kita akan merasakan buahnya. Kalau buahnya itu manis, ya kita akan rasakan manisnya buah tadi. Setelah apa? Setelah kita mengenal, ya, mengenal Islam dari akar hingga daun. Ya, baik, kita mulai, ya. Nah, apa yang akan kita bahas, ya, dari mulai sekarang entah sampai kapan, ya, Bun Mi sendiri nanti yang ngatur waktunya, apakah ya sampai setahun atau 2 tahun, ya entahlah, ya. Yang pasti mempelajari Islam itu tanpa henti, ya, entah sampai kapan akhirnya. Jadi lingkup kajian kita, insya Allah kita akan bahas kurang lebih ada 5 pembahasan pokok, ya, 5 pembahasan pokok apa saja. Yang pertama adalah akidah atau masalah keimanan. Kemudian yang kedua adalah syariah, ya. Dia adalah terkait dengan aturan atau syariat itu hukum. Nanti juga kita akan belajar tentang siasah. Ya, siasah dalam bahasan Islam itu memang artinya politik, ya, tapi nanti jangan dibayangkan, wah ini kayaknya Bu Nurul ngajak jadi caleg. Misalnya jauh banget, ya, enggak.
Siasah politik nanti kita akan bahas ya. Mudah-mudahan jadi pada penasaran ya. Bahas apaan ya siasah dalam Islam. Kemudian nanti yang selanjutnya kita akan bahas tentang saksiyah ya, tentang kepribadian. Dan bukan ya terkait dengan kepribadian yang dimaksud oleh banyak kaum muslimin orang-orang ya di luar sana ya, tapi nanti adalah kepribadian Islam. Dan insya Allah nanti kita akan tutup ya kajian ini dengan pembahasan tentang dakwah. Apakah sampai di sini Islam kafah itu secara garis besar? Ya, secara garis besar artinya pokok-pokok pembahasan Islam itu ada di 5 ini, ya, di 5 pembahasan ini. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, para ummahat betah mengkajinya ya, karena ini membutuhkan kesabaran ya, juga membutuhkan keseriusan ya. Saya dengar ya, kalau tadi ngobrol-ngobrolnya Bunmi sama Ummahat itu ada yang nyambil ini, nyambil itu. Ya oke nggak jadi masalah ya. Mudah-mudahan ini masih bisa disimak ya dengan baik, tapi ya dengan syarat tadi. Menyimaknya memang harus serius ya. Boleh tangannya sambil kerja ya, sambil mengerjakan sesuatu. Dan saya pesankan ya para ummahat, jika ada yang dalam pembahasan ada yang belum dipahami ya, baik 1 kalimat, 2 kalimat, segera dicatat ya. Segera dicatat, kemudian langsung ketik aja. Nggak apa-apa ya, meskipun nanti kalau misalnya dibacakan sama Bunmi ya terkait dengan pertanyaannya itu ternyata oh ini udah terbahas ya, maka boleh di-recheck aja ya, apakah merasa sudah terbahas atau belum. Nah, seringkali begini, kalau pembahasan yang sistematis, ya Islam yang sistematis seperti ini, saya tuh asik gitu ya, asik ngomong ya dari awal sampai akhir. Ibu-ibu juga mungkin juga terpana gitu ya mendengarkan penjelasan. Tapi ternyata ada kalimat-kalimat yang ibu-ibu nggak paham, apa sih maksudnya? Nah, itu cepat-cepat ya, cepat-cepat ditulis, cepat-cepat diketik ya, terus tanyakan, langsung masukkan ke chat room ya. Nah, di chat Zoom-nya supaya nggak lupa gitu. Atau ya bolehlah boleh bertanya langsung juga ya Bunmi ya. Boleh bertanya langsung dan diingat-ingat ya, dicatat dalam ininya, dalam catatan. Nah, dan diharapkan juga para ummahat ya, sebagai bukti dari keseriusan kajian ini punya catatan ya, punya catatan. Kenapa? Karena ilmu itu seperti buruan, ya kan? Hewan buruan, ya. Maka ketika sudah dapat hewan buruan itu, ikatlah, ya kan? Ikatlah. Nah, sama dengan itu ilmu juga, ya. Ketika ilmu itu sudah kita pahami, sudah kita dapatkan, catatlah. Karena catat itu menjadi pengikat, ya, pengikat ilmu. Nah, kayak buruan, kalau ya hewan buruan, kalau sudah dapat, lalu terus nggak diikat gimana? Hilang. Ya hilang ya, apalagi kita ya yang sudah usianya sudah nggak muda lagi ya, terus gampang lupa ya, apalagi kalau nggak dicatat ya itu ya biasanya bukan hanya lupa ya, akhirnya malah nggak paham ya. Jadi dicatat ya, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan ya pada waktunya, tapi ya nanti ya. Baik, kita akan lihat pembahasan yang pertama, ya, akidah atau masalah keimanan. Nah, masalah akidah keimanan sebetulnya sebagian sudah kita bahas kemarin, ya, karena masalah akidah ini adalah masalah visi hidup. Kita sudah bahas tentang visi hidup, ya, terkait dengan pertanyaan mendasar manusia, ya, jawaban atas pertanyaan mendasar manusia yang 3 itu akan menjadi akidah bagi seorang muslim ya. Kalau jawaban terhadap 3 pertanyaan mendasar itu yang kemarin ya, kalau yang belum ngerti boleh nanya ya. Saya menganggap kemarin ummahat pada ikut semua ya, tapi kalau ada yang belum ikut, apaan sih 3 pertanyaan mendasar gitu ya. Oh, kemarin Bunbi ngasih pengumuman ya, suruh ikutan dulu. Oh, yang kemarin belum ya? Belum ada rekamannya ya? Apa Zaza?
Belum ya? Belum ada rekaman ya? Baru yang perdana saja, baru Oh satu. iya, yang kajian kemarin belum ada ya rekamannya ya. Hmm. Oke, berarti kan nanti ada yang baru ya, yang pertemuan kemarin nggak hadir, terus tanya-tanya apaan sih Ustazah ngomong 3 pertanyaan itu boleh ya? Boleh ditanyakan saja, nggak usah malu-malu. Ih malu berarti ketahuan dia kemarin nggak masuk misalnya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Lebih baik bertanya daripada diam terus selesai Zoom nggak ngerti ya. Itu boleh kan nanya ulang-ulang, boleh nggak Bun Win? Barangkali ada peraturan itu Boleh di saja. SPC, boleh kan ya. Boleh. Ya, jadi jangan khawatir ya, ibu-ibu ya. Oke, mari kita bahas satu persatu ya terkait dengan masalah akidah ini ya. Setelah seseorang ya bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar ya, manusia dari mana, mau kemana, mau apa, dan mau kemana setelah manusia mati ya. Kemudian dia jawaban yang dia miliki, kemudian dia yakini ya. Misal seorang muslim ketika dia ya bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar, dari mana ya saya, dari mana manusia berasal, dari Allah. Mau apa manusia hidup di dunia? Ya mau melaksanakan seluruh perintah Allah. Ya, artinya beribadah kepada Allah. Mau kemana setelah mati? Mau kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Nah, ketika dia sudah punya jawaban ini, berdasarkan ya jawaban yang sesuai dengan Islam yang menjadi agamanya, maka wajib baginya untuk memastikan jawaban itu dia yakini kebenaran. Gitu ya. Jadi harus dia yakini kebenarannya. Ya. Dan kebenaran yang dia yakini itu harus bersifat pasti. Ya, harus bersifat pasti, tidak boleh berhayal ya, tidak boleh katanya barangkali kayaknya, itu namanya bukan sesuatu yang sifatnya pasti ya. Dan sesuai dengan faktanya ya, apalagi ketika membahas tentang Tuhan ya, membahas tentang Allah, kita mengetahui bahwa Allah itu pasti ada, kita harus tahu faktanya apa ya, faktanya apa. Nah itu harus ngerti. Jangan sampai kita meyakini ya sesuatu yang kita anut ya, sesuatu yang kita yang menjadikan akidah bagi kita, tapi kita kok nggak pasti gitu. Kayaknya sih ada Allah itu, nggak boleh ya. Atau misalnya yakin nggak kalau sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi selain beliau? Kayaknya ada. Nah, kalau pakai kayaknya, maka itu bukan pembenaran yang bersifat pasti. Ya, bukan dengan keyakinan yang pasti. Ya, maka penting ya untuk menjadikan keyakinan tadi harus pasti, ya. Kemudian sesuai dengan fakta, karena Islam itu tidak ada istilah hayalan. Ya, di dalam Islam itu tidak ada doktrin, tidak ada sesuatu yang dipaksakan tapi kemudian tidak bisa dipikirkan, ya nggak ada. Di dalam Islam semuanya sesuai dengan ya akal manusia, dan kemudian semuanya sesuatu yang sesuai dengan fakta. Ya, memang faktanya ada begitu. Yang namanya Allah itu faktanya ada, Tuhan. Nah itu nanti kita bahas ya di yang bagian kedua, nih rukun iman yang 6 itu ya. Dan syarat yang lagi, ya, yang satu lagi, supaya kita dikatakan memiliki keyakinan atau memiliki akidah itu adalah harus ada bukti. Ya, harus ada bukti. Kalau bahasa para ulama atau bahasa dalam Islam ya dalil. Ya, harus tahu atau harus paham dalilnya, buktinya. Gitu, ya. Barulah itu dikatakan sebagai akidah atau keyakinan, ya. Dia harus bersifat pasti ya, dia dibenarkan secara pasti. Oh ya, saya yakin, seyakin-yakinnya tentang keimanan terhadap hal ini, terhadap hal itu gitu. Kemudian harus sesuai dengan fakta. Ya memang faktanya ada. Ya, faktanya sesuatu yang diyakinkan itu memang ada.
ya, bukan khayal. Dan harus ada buktinya. Kalau yakin pasti, kalau ada faktanya maka buktinya apa? Dalilnya apa? Nah, ini penting sekali. Ya, ini baru kita dikatakan sebagai seorang muslim yang memiliki akidah, ya, memiliki keimanan. Nah, terkait dengan masalah keimanan, ya, ummahat semuanya, kita mengenal ada yang dikatakan sebagai arkanul iman, ya, rukun iman. Nah, kaum muslimin udah paham semuanya, insya Allah ya. Yang dikatakan sebagai arkanul iman, ya, atau rukun iman adalah perkara-perkara pokok yang wajib diimani oleh setiap muslim, ya, wajib diimani. Bahkan bukan hanya muslim, manusia secara keseluruhan wajib dia mengimani 6 perkara ini. Gitu. Maka ketika seseorang beriman kepada 6 perkara ini, ya, hakikatnya dia sudah dikatakan beriman, ya. Tinggal apa? Tinggal syahadat, ya, tinggal syahadat. Kalau dia ditambah syahadat ya berarti dia langsung dikatakan muslim. Gitu, ya. Makanya kadang-kadang suka ada para ulama ya, suka bicara seperti ini kepada orang Nasrani misalnya. Dia itu kayak itu tuh Ummahat nonton kemarin ini enggak? Apa itu download ya YouTube-nya apa channel YouTube-nya Dr. Richard ya yang kemarin selama sebulan di mana? Di YouTube ya bersama Ustadz Felix ya. Itu kalau kita lihat ya ya mudah-mudahan benar ya. Dr. Richard itu dia itu sudah banyak mempelajari Islam, dia sudah mengenal ya banyak bertanya juga. Terus kemudian ada muncul gitu ya keimanan dalam diri dia. Ya, artinya saya yakin Tuhan itu ada, ya. Saya yakin, misalnya yang mengatakan demikian ya. Kemudian dia katakan, saya yakin juga malaikat itu ada ya setelah dijelaskan ya sama Ustadz Felix ya sampai sedemikian rupa. Yakin juga kepada nabi-nabi ya dan seterusnya pada hari kiamat. Nah, kalau dia meyakini dengan keyakinan yang penuh ya, terkait dengan keimanan ini hakikatnya dia sudah dikatakan beriman ya di mata Allah itu. Meskipun kalau di mata manusia kan karena dia belum syahadat jadi belum kita katakan muslim. Nah, kadang-kadang kalau kita bilang oh dia belum muslim ya belumlah dikatakan beriman ya karena syahadat itu menjadi pintu ya untuk mendefinisikan seseorang itu muslim ya orang-orang yang beriman dan kemudian akan masuk pagarnya Islam ya pagar-pagarnya Islam. Nah, perkara keimanan yang pokok ini, yang 6, sebagaimana sudah kita pahami, ya, dia adalah yang pertama iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, ya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik dan buruknya berasal dari Allah. Ini insya Allah ya Ummahat sudah paham semuanya terkait dengan masalah arkanul iman, ya rukun iman yang. Ya, cuma sayangnya banyak di antara kaum muslimin ketika ditanya satu persatu, yakin nggak Allah ada? Ya, yakin nggak? Yakin. Beneran yakin? Yakin. Coba apa buktinya? Apa ya? Gitu. Giliran dia mengatakan yakin dengan orang pasti Allah itu pasti ada. Yakin benar ada? Ada. Ya. Terus ditanya, apa dalilnya? Apa buktinya? Kalau kamu yakin, bingung. Nah, ini sebetulnya nanti keyakinan dia kepada Allah itu belum sampai kepada akidah gitu. Dijadikan sebagai sesuatu yang meyakinkan bagi dia. Ya, sesuatu yang dia yakini dengan sepenuh hati, ya. Kok dia masih ragu kalau dikatakan apa ya buktinya Allah itu ada? Apa ya? Tapi kalau dia mengatakan ada, saya tahu buktinya. Buktinya apa? Buktinya di semua alam semesta ada. Ya. Berarti ada dong yang menciptakannya. Itu udah bagus. Ya, sampai situ itu sudah bagus. Artinya apa? Dia punya bukti. Punya bukti. Nah, iman kepada Allah ya harus ya sampai derajat keyakinan 100%.
Ya, iman kepada Allah bahkan juga kepada semuanya ya, harus sampai derajat 100%. Tapi yang menyampaikan iman kepada Allah sampai derajat 100%, artinya keimanannya bisa sampai pasti, tidak tergoyahkan, yakin banget. Nah, itu ya. Yakinnya itu tidak ada setitik pun keraguan ya bahwa Allah itu memang ada ya. Nah, itu hanya bisa didapatkan dengan proses berpikir. Gitu ya. Di sini disebut ya, iman kepada Allah itu prosesnya aqliyah. Ya, aqliyah itu apa? Berpikir. Ya, jadi iman kepada Allah itu dengan melalui proses berpikir. Kenapa? Iya. Karena Allah memerintahkan kita ya dalam masalah beriman kepada Allah ini dengan melalui proses berpikir ya. Dengan memikirkan apa? Memikirkan manusia, alam semesta, dan kehidupan. Dia pikirkan semuanya bahwa manusia ada di muka bumi ini, ada yang lahir, ada yang mati, ya. Kemudian dia juga lihat kepada alam semesta. Oh, alam semesta juga menunjukkan tanda-tanda kehidupannya seperti ini. Tumbuhan, hewan, ya, bebatuan, sungai dan sebagainya itu alam semesta, ya. Dan juga dia melihat kehidupan. Apa kehidupan? Sesuatu yang menunjukkan adanya pergerakan, ya, tumbuh, berkembang, gitu. Dia perhatikan terus, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim memperhatikan. Maka dengan memperhatikan manusia, alam semesta, dan kehidupan ini, seseorang yang berpikir sedemikian rupa itu akan sampai kepada keyakinan bahwa yang namanya pencipta itu pasti ada. Ya, yang namanya pencipta itu pasti ada. Dia nggak ragu. Kenapa? Karena dia berpikir, dia melihat kepada sekeliling. Nah, ini penting ya. Untuk orang-orang yang belum mengenal Islam, ya, ketika dia akan ingin mengenal Islam, maka dia memahami tentang keberadaan Allah itu harus secara akliyah, ya, harus dengan melalui berpikir. Ya, memang Islam agama berpikir, ya. Islam itu agama untuk para pemikir, ya. Islam itu juga hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akalnya dengan benar, ya. Artinya kalau nggak mau mikir, kan banyak nih sekarang orang yang nggak mau mikir ya, itu sulit untuk memahami Islam dengan benar, ya. Sehingga sampailah nanti dia keimanan kepada Allah. Ya. Kemudian keimanan yang mana lagi yang harus dimulai dengan cara berpikir? Maka keimanan yang harus dimulai dengan cara berpikir adalah keimanan kepada Al-Quran. Ya, keimanan kepada Al-Quran. Jadi yang pertama, keimanan yang harus dengan jalan berpikir apa? Keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, keimanan kepada Al-Quran. Maksudnya iman kepada Al-Quran apa? Iman bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Apa kalamullah? Perkataan Allah. Ya, jadi iman kepada Al-Quran sebagai kalamullah. Nah, itu iman kepada Al-Quran itu seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, ya, Ibu iman nggak sama Al-Quran? Iya, berimanlah. Maksudnya beriman kayak gimana? Saya beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Gitu ya. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, perkataannya Allah. Titik. Begitu. Jadi jangan Al-Quran adalah kitab yang atau buku yang mengandung ilmu pengetahuan. Nah, nggak boleh itu. Itu tidak sampai kepada keimanan kepada Al-Quran dengan benar. Ya, tapi yang dimaksud dengan iman kepada Al-Quran adalah iman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi keimanan, ya, poin-poin keimanan yang harus dijalani dengan proses berpikir. Ya, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, ya, keimanan yang harus dijalankan dengan proses berpikir atau diawali dengan proses berpikir adalah beriman kepada kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Jadi beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dimulai juga dengan berpikir, gitu, ya, dengan menggunakan akal, ya, tentang kebenaran bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul atau Nabi dan Rasul. Itu juga harus dengan proses berpikir, ya. Kemudian ada satu lagi poin di mana keimanan terhadap hal ini harus juga melalui proses berpikir. Apa? Iman kepada qadha dan qadar. Nah, jadi ada berapa tadi? Ada 4, ya. Ada 4 poin keimanan yang harus dimulai dengan cara berpikir. Tuh, ya. Artinya nggak bisa kita sekedar doktrin, ya, dengan mengatakan pokoknya nggak bisa. Pokoknya Allah ada. Pokoknya Al-Quran itu adalah kalamullah. Pokoknya Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Pokoknya takdir itu ada. Qadha itu ada. Nah, nggak bisa pakai pokoknya. Harus berpikir. Ya, sehingga dengan proses berpikir akan memunculkan pemahaman. Gitu. Ya. Nah, terus iman yang lain gimana dong, Bu? Iman yang lain tidak bisa dengan cara berpikir. Ya, iman yang lain tidak bisa dengan cara berpikir secara langsung. Tapi bisa, ya, sampai derajat kepada keyakinannya dengan mendapatkan berita. Ya, dengan berita, mendapatkan berita. Ya. Nah, yang disebut dengan berita itu apa? Kita katakan sebagai nakli, ya, nakli, ya, kabar, ya. Kalau berpikir dengan cara berpikir namanya akli, ya, akliyah dari kata akal, ya, akal. Jadi harus dengan cara berpikir. Tapi kalau yang sisanya, maka itu berimannya adalah dengan meyakini kabar atau mendengar kabar dan kemudian meyakininya. Makanya kita katakan sebagai nakli, dalil nakli. Yang mana aja tuh yang harus dalil nakli, ya, yang harus secara nakli atau dari kabar yang meyakinkan, ya, sehingga kita bisa beriman. Yang pertama adalah iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat itu nggak bisa kita pikirkan, tuh nggak bisa. Ya, dengan cara berpikir itu nggak bisa. Ya, karena apa? Karena malaikat ghaib. Sesuatu yang ghaib nggak bisa dipikirkan, tidak bisa kita berusaha gitu ya, mengakal-akali misalnya, nggak bisa. Ya, atau berpikir dengan cara berpikirnya manusia. Ya, karena malaikat ghaib. Kemudian apalagi yang berimannya itu, ya, harus secara nakli sehingga kita sampai kepada keimanan yang pasti, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, ya, kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an. Gitu. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an itu juga harus dengan nakli. Ya, harus dengan apa? Berdasarkan kabar. Kabar yang meyakinkan tentunya, ya, kabar yang meyakinkan. Nah, kemudian ada satu lagi, ya. Beriman kepada rasul-rasul atau nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Itu juga tidak bisa secara pemikiran, tidak bisa secara akli. Harus dengan kabar. Ya, harus dengan nakli. Ya, tentu kabar yang meyakinkan. Ya, bahwa ada nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu dari mana kita bisa yakin? Karena ada kabar. Bukan kita mikir-mikirin, kayaknya kalau Nabi Muhammad itu kita yakin nabi terakhir, berarti ada dong nabi-nabi sebelumnya. Secara pemikiran benar nggak? Benar ya? Secara pemikiran benar kan? Ketika kita mengatakan bahwa kan Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Ya.
Berarti kalau nabi terakhir ada dong nabi yang awal, ada dong nabi yang tengah, kan gitu ya, yang Allah utus. Nah, terus sampai akhirnya kita sampai derajat yakin. Jadi saya mah yakin, saya bilang saya yakin bahwa ada nabi sebelum Nabi Muhammad. Lah itu nggak sampai kepada keyakinan yang pasti, karena dia baru kayaknya, baru kaya. Tapi kalau nabi ya keimanan kepada nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, maka harus dengan nakli, harus melalui kabar, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya ini beriman kepada hari akhir. Ini juga sama. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu juga keimanan yang harus ya didasarkan kepada nakli. Tidak bisa kepada akli, karena hari akhir juga gaib, ya, hari akhir juga gaib, tidak bisa difikirkan, tidak bisa difikirkan. Oh, tapi ada tuh orang barat yang bikin film apa 2012 ya, ada yang bikin film 2012 katanya hari kiamat hari kiamat akan terjadi pada 2012 ya. Ternyata udah lewat 2012-nya, nggak kiamat gitu kan, belum terjadi kiamat. Nah, apakah itu mereka beriman? Si pembuat film itu belum tentu ya. Akan kita tanya saja kalau mereka bisa ditanya ya. Kok yakin gitu ada hari kiamat ya? Apakah benar hari kiamat itu mereka yakini? Jangan-jangan mereka sekedar kabar, tapi kabar yang tidak meyakinkan, sehingga mereka ngarang gitu kan, bikin 2012. Wah, ternyata salah. Nah, berarti keyakinan mereka itu tidak keyakinan dengan pembenaran yang pasti. Ya kenapa? Karena tadi nggak sesuai, itu faktanya kan nggak jadi, bukan nggak jadi. 2012-nya belum kiamat, gitu kan? Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan dia keyakinan ya terhadap hari kiamatnya tidak sesuai dengan faktanya. Ya, faktanya berbeda. Maka keimanan kepada hari kiamat pun dia hanya bisa dicapai keimanannya sampai derajat yakin 100% jika ada kabar yang meyakinkan. Nah, pertanyaannya, kabarnya dari siapa? Kan gitu kan? Kabarnya dari siapa yang meyakinkan itu? Tentulah kabar yang meyakinkan itu adalah kabar yang datang dari sesuatu yang meyakinkan. Berarti sebelum beriman kepada malaikat, sebelum beriman kepada kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, sebelum beriman kepada Nabi Isa dan seterusnya ke atas, sebelum beriman kepada hari kiamat, maka harus selesaikan dulu iman yang 4 yang pertama. Nah, keimanan yang 4 yang pertama apa tadi? Iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran sebagai kalamullah, ketiga iman kepada Nabi Muhammad sebagai pembawa Al-Qurannya, ya, maka dan kemudian yang keempatnya adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi harus selesai dulu nih 4 keimanan ini. Dan ini Mahat ya bahas 4 ini itu sampai berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan. Ya saking mendalamnya. Gitu ya. Bunmi berapa lama bahas ini? Ada 5 bulan? Belum ya. Kayaknya belum. Udah lewat Bunmi pembahasannya, ya kan? Kalau mendalam pembahasannya ya, maka mungkin memakan waktu yang cukup lama. Gitu ya. Apalagi untuk kaum muslimin yang sudah banyak ya pemahamannya sudah banyak yang luntur lah ya, memudar. Loh enggak kok Bu, ternyata saya belajar iman ini cuma dalam 1 kali pertemuan, biasanya itu sekedar menyampaikan di awal. Ya, tidak sampai, nah ini nih yang dikatakan akidah ya, sampai harus pembenaran secara pasti tanpa tidak tergoyahkan ya, sesuai dengan faktanya. Terus kita juga punya dalilnya jelas. Ya. Nah, biasanya kayak gitu tuh umat Islam. Jadi kadang-kadang belajar akidah juga sebentar ya. Pokoknya yakin deh. Yakin nggak? Yakin. Beneran yakin? Yakin. Coba buktiin. Lah, apa ya? Nah, itu nggak yakin namanya kalau kayak gitu.
ya. Oke, jadi kita harus selesaikan dulu keimanan yang 4. Ya, yang 4 yang dengan akli. Nah, nanti dalam keimanan yang 4 ini ya akan kita sedikitlah bahas ya mungkin ya terkait dengan polemik yang terjadi di tengah kaum muslimin pada masa dulu ya ketika mereka membahas tentang qada dan qadar ya. Nanti insya Allah kita bahas ya, tapi nggak akan terlalu dalam ya karena ini juga agak berat ya, mungkin belum penting lah ya. Maksudnya hanya sekedar diinformasikan ya bahwa di tengah kaum muslimin memang terjadi perbedaan pendapat dalam pembahasan tentang qada dan qadar ya, termasuk juga nanti pembahasan tentang Allah itu seperti apa sih turun ke langit dunia. Nah, Allah itu bagaimana sih menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, itu ada perbedaan pendapat ya di antara kelompok-kelompok kaum muslimin ya, terutama memang pembahasan yang berkaitan dengan takdir ya atau qada dan qadar. Nah, kelompoknya ada yang dikatakan sebagai kelompok Jabariyah ya, ada yang disebut sebagai kelompok Mu'tazilah, ada juga yang mengatakan dirinya sebagai kelompok Ahlus Sunnah. Nah, ya, kelompok Jabariyah itu siapa sih? Kelompok Jabariyah itu adalah kelompok muslim yang meyakini bahwa manusia itu tidak punya pilihan dalam berbuat. Dia hanya bisa pasrah mengikuti apa yang Allah kehendaki. Itu kata Jabariyah. Ya, jadi Jabariyah itu siapa? Kelompok ya di tengah kaum muslimin. Ini masanya masa kekhilafahan Abbasiyah, akhir Muawiyah, ya, kekhilafahan Bani Umayyah. Akhir kekhilafahan Bani Umayyah muncul nih ya kelompok-kelompok Jabariyah, ya kelompok Mu'tazilah, ya, dan kemudian akhirnya juga muncul kelompok Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah, ya, salah satunya Asy'ariyah. Nah, ini memang kisahnya panjang sekali ya. Nanti insya Allah kita akan bahas ya terkait dengan hal ini karena ini juga pembahasan lanjutan sebetulnya. Nah, coba kita akan lihat dulu ya terkait dengan pembahasan secara akli, secara pemikiran iman kepada Allah. Nah, meyakini tentang adanya Allah, maka dia meyakini terhadap ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta. Jadi seseorang ya wajib melemparkan pandangannya, ya, melemparkan pandangannya kepada manusia, alam semesta dan kehidupan, kemudian memikirkan ya siapa di balik semuanya ini. Maka orang muslim pun sekarang harus dibegitukan. Artinya apa? Artinya diajak untuk berpikir ya tentang Allah dengan cara tadi memikirkan penciptaan. Ya, karena memang Allah itu nggak nyuruh kita mikir tentang zatnya. Allah tidak memerintahkan kita untuk memikirkan zat Allah. Tapi kita diperintahkan untuk berpikir tentang wujud Allah. Beda wujud ya dengan zat ya, Bu. Ya, wujud itu eksistensi. Ya. Wujud itu eksistensi. Apa eksistensi? Eksistensi itu adalah keberadaan Allah. Allah itu ada atau tidak ada? Nah, itu namanya eksistensi. Tapi kalau pertanyaan tentang zat Allah, artinya Allah itu kayak gimana bentuknya? Allah itu apakah sesuatu yang berupa materi atau imateri? Nah, itu. Nah, itu pembahasan tentang zat Allah dan kita nggak disuruh. Ya, nggak disuruh membahas tentang Allah dari sisi zat. Tidak boleh memikirkan Allah dari sisi zatnya. Karena apa? Karena akal kita terbatas. Ya, akal kita nggak akan bisa memikirkan zat Allah itu seperti apa. Loh, emangnya pernah ada umat Islam yang sampai mikirin zatnya Allah? Ada di tengah kaum muslimin sampai zat Allah itu dipikirin sama dia. Seperti apa sih Allah itu? Ya nggak akan sampai. Yang ada nanti urat ya atau syaraf berpikirnya ya putus. Nah, kalau udah putus kan gila nanti.
ya. Karena dia tidak terjangkau oleh akal manusia tentang zat Allah. Oh, tapi Bu, ada orang yang bilang begini, sholat khusyuk itu, sholat khusyuk itu adalah dengan seolah-olah kita melihat Allah. Nah, itu kan seolah-olah melihat Allah. Bukan berarti disuruh kita ngebayangin zat Allah, nggak boleh. Ya, sampai ada juga kalau di majelis taklim suka nanya, Umi, gitu, saya dipanggilnya Umi di majelis taklim. Umi katanya kalau sholat kan tidak boleh membayangkan Allah berarti kita sedang memikirkan zat Allah. Ya, betul. Tapi kalau sholat kita membayangkan Allahnya itu dengan lafaz Allah, misalnya begitu. Boleh nggak? Ya nggak juga begitu. Tidak perlu Allah itu divisualisasikan, nggak perlu. Karena itu di luar akal kita. Kan supaya khusyuk, udah aja langsung membayangkan lafaz Allahnya. Ya tidak perlu, karena lafaz Allah itu hanya sekedar lafaz panggilan, ya, penamaan. Bukan zatnya, bukan zat. Ya, maka yang diperintahkan oleh para ulama adalah ketika ya ihsan, yang namanya ihsan ya, maka seseorang dia itu harus merasa ya khusyuk atau khusyuk dalam sholat itu dia merasa dilihat oleh Allah. Jadi bukan melihat Allah, bukan. Merasa dilihat oleh Allah. Meskipun Allahnya tidak kelihatan, tapi yakin Allah sedang melihat kita. Nah, itulah yang dikatakan ihsan. Gitu kan? Ya, seseorang dia beribadah kepada Allah itu ya seolah-olah dia bisa melihat Allah. Jika dia tidak bisa melihat Allah, artinya memang tidak bisa dilihat, maka dia yakin Allah itu melihat dia. Nah, itu sebetulnya yang dikatakan sebagai ihsan tadi. Gitu ya. Jadi beriman kepada Allah secara akliyah atau secara pemikiran itu bukan mikir-mikirin zat Allahnya ya, tapi berpikir tentang wujudnya. Wujud itu apa? Jangan wujud bahasa Indonesia ya, Bu ya. Wujudnya arti bahasa Arab, karena wujud itu bahasa Arab, Bu. Wajada, yajidu ya. Itu wujud, wujudan. Artinya apa? Keberadaan. Gitu. Jadi yang disebut dengan wujud itu keberadaan. Nah, beriman kepada keberadaan Allah itu harus melalui proses berpikir. Dengan apa? Dengan memperhatikan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Gitu. Sampai kemudian kita kepada kesimpulan, tidak mungkin semua yang ada di alam semesta ini tercipta tanpa ada yang menciptakan. Begitu. Gitu kan? Sehingga sampai kepada derajat keyakinan yang pasti, ya, tidak tergoyahkan 100% bahwa pasti yang namanya pencipta itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai keimanan secara akli, ya, dengan proses berpikir. Nah, coba kita perhatikan umat semua ya. Peristiwa yang terjadi ya pada saudara-saudara kita di Palestina itu memotivasi, menstimulasi ya orang-orang Barat ya, terutama mereka yang masih Nasrani, itu mulai berpikir tentang Allah, berpikir tentang Allah. Melalui apa? Melalui terjemahan-terjemahan Al-Quran ya, yang diterjemahkan ke bahasa mereka, yang membahas tentang alam semesta. Ya kan? Membahas tentang alam semesta, membahas tentang manusianya sendiri, tentang kematian, tentang kehidupan. Ketika mereka membaca, kemudian mereka mulai memikirkan, mereka kemudian terkagum-kagum, mereka kemudian yakin tidak mungkin tidak ada sang creator, kan gitu ya istilahnya, sang pencipta. Mereka memikirkannya begitu. Pasti ada pencipta itu. Karena dengan keteraturan yang diciptakan dalam alam semesta sampai derajat yakin, pasti ada. Ya kalau umat Islam ya sudah duluan ya memahami, tapi umat Islam seringkali memahaminya nggak pakai mikir. Umat Islam itu yakin kepada Allahnya itu doktrin banyaknya. Ya, apalagi dari kecil. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, diapalin aja kan waktu anak-anak itu.
ya kan? Hafal, tapi sampai derajat keyakinan belum tentu. Gitu. Makanya begitu dia dewasa tidak dilanjutkan proses berimannya itu dengan berpikir, maka goyahlah keimanannya. Mudah sekali dia terbujuk ya oleh misalnya orang-orang yang mengajak dia untuk keluar dari Islam. Begitu, ya. Inilah keimanan ya tentang keberadaan Allah, wujudnya Allah atau eksistensinya Allah, bukan zat Allah. Ya, jadi sengaja saya tekankan terus-menerus ya tentang bukan zat Allah, karena nanti di polemik ya kelompok-kelompok kaum muslimin yang Jabariyah, Mu'tazilah ya, atau juga pembahasan di Asy'ariyah itu tergeser ya atau bergeser pembahasannya ke zat Allah, membahas zat Allah mereka akhirnya. Ya, misalnya mereka membahas Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sering nggak ibu-ibu dapat informasi ini ya? Salah satunya terkait dengan nas ya, bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, sehingga malam itu atau sepertiga malam terakhir itu adalah waktu-waktu yang mustajabah ya untuk kita memohon kepada Allah karena saat itu Allah turun ke langit dunia. Nah, di antara kelompok-kelompok ini Jabariyah, Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah, ada yang membahas gimana cara turunnya. Nah, gitu. Ya, gimana cara turunnya? Loh, Allah itu kan Maha Besar. Allah Maha Besar. Lah, sementara dunia, bumi ini atau dunia, alam semesta, galaksi, itu kan kecil. Kecil ya. Kecil dibandingkan Allah. Lah terus dikatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Gimana caranya ya? Dipikir-pikirin. Nggak akan bisa nyampe, nggak bisa nyampe. Kita mikir-mikirin caranya Allah turun, nggak bisa nyampe. Terus kita pikirin, terus Allah kan besar, apa turun ke langit dunia terus mengecil? Ya nggak begitu, malah jadi keliru. Ya, ketika kita memikirkan tentang Allah dari sisi zatnya. Jadi jangan salah, umat Islam pernah terkecoh di masa dulu itu, ya terkait dengan pembahasan tentang zat Allah. Padahal para ulama menegaskan untuk zat Allah, gitu ya, kita tidak boleh terlalu dalam, ya membahasnya. Ya, jika ketika ada nas ya di dalam nas yang kita yakini kebenarannya yaitu Al-Qur'an, ya bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan kedua tangannya. Misalnya, oh berarti Allah punya tangan dong. Lah iya, sudah sampai di situ aja. Ya, pembahasannya sampai di sana aja. Berarti Allah punya tangan? Iya. Jadi jangan mengatakan bentar-bentar, tangannya apa kayak gimana? Apa kayak kita? Duanya. Ada jari-jarinya. Oh, itu nggak boleh. Udah nggak boleh membahas itu. Kalau Allah mengatakan dia memiliki tangan, ya sudah. Kita selesai sampai di sana. Ya, tidak membahas lebih jauh. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan, oh maksud Allah itu bukan tangan dalam hal itu, tapi tangan dalam hal ini. Nah, itu pembahasan yang kadang-kadang ya perlu juga dikritisi ya. Ya kalau Allah bilang tangan ya tangan lah. Ya, kalau Allah bilang menatap, ya menatap. Kalau Allah katakan bahwa Allah itu maha melihat, ya melihat. Ya, tapi jangan sampai bayangkan, oh Allah punya mata, matanya kayak kita. Ya enggak, Bi. Ya. Maka apa yang dijelaskan tentang Allah untuk hal-hal yang bersifat zat, langsung kita imani saja. Ya, langsung kita imani karena itu hal-hal yang tidak terjangkau ya oleh akal kita. Yang difikirkan yang mananya? Yang bisa kita jangkau, yang bisa kita jangkau ya. Kalau alam semesta saja sedemikian luas, kalau alam semesta saja sedemikian ya tadi gitu ya sangat kompleks, maka Allah bersifat maha besar itu jelas sekali kita memahaminya. Allah maha besar gitu. Ya, itu kembali kepada proses berpikir kita. Gitu ya, Bu ya. Nah, ini kaum muslimin masih banyak yang meyakini Allah saja masih belum ajeg gitu ya. Pokoknya Allah ada tapi kadang-kadang bedanya orang yang yakin dengan yang kurang yakin itu ketika munajat biasanya. Pertama ketika munajat, yang kedua ketika ditimpa musibah. Orang yang yakin
ya tentang Allah itu ada dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun, maka dia munajatnya jelas, munajat kepada siapa. Berharapnya juga jelas ya, total penuh gitu ya, meminta kepada Allah. Terus kalau dia ditimpa musibah, ya, ditimpa musibah sesuatu yang tidak dia inginkan, maka dia pun bersandarnya hanya kepada Allah. Ya, benar-benar dia sandarkan ya segala apa yang dia alami itu hanya kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah lah yang menurunkan musibah itu. Ya, artinya Allah sendiri yang akan menyelesaikan ketika seseorang berserah diri kepada Allah. Begitu, ya. Jadi memang efek dari beriman kepada Allah yang dimulai secara akliyah itu sangat-sangat besar. Ya, beriman kepada Allah itu tidak boleh doktrin, ya, tidak boleh doktrin, tapi harus dengan cara berpikir. Apakah ini harus kita lakukan kepada anak-anak kita? Iya, betul, harus dilakukan kepada anak-anak kita. Kita mulai dengan mengajak mereka berpikir tentang alam semesta, bahkan tidak hanya alam semesta, tentang diri mereka sendiri, ya, tentang tubuh mereka, ya, tentang faal-faal yang ada dalam tubuh mereka, tentang darah, tentang jantung. Itu kita ceritakan betapa ini bagian dari penciptaan, ya, pencipta, dari penciptaannya pencipta, Al-Khaliq, ya. Ada yang bikin loh, Nak, gitu ya. Ada yang membuatnya. Jantung kita ada yang buat, Umi. Iya, bukan Umi yang bikinnya, bukan Abi, bukan. Jantung itu ada yang membuatnya. Siapa Umi? Allah. Gitu. Jadi menanamkan keyakinan tentang Allah ada dengan jalan berpikir adalah dengan jalan mengajak anak-anak kita, ya termasuk juga kaum muslimin, untuk memikirkan hal-hal yang bisa kita jangkau, yaitu terkait dengan hal-hal yang bisa kita indra, begitu, ya. Sehingga dengan pemahaman ini nanti kita akan terhindar, ya, terhindar dari keguncangan, ya, akidah, kegoyahan akidah, ya, padahal baru di poin pertama tentang keimanan kepada Allah, ya. Ternyata cuma ngomong Allah saja nih, bahas iman kepada Allah saja, waktunya habis, Bumi. Ya, Masya Allah, ya. Aduh, kita masih banyak ya penjelasannya. Tapi karena memang kita nggak ngebut-ngebut ya, Bumi ya. Ya, Kita Ustazah. santai pembahasannya, yang penting ibu-ibu paham, satu persatu ibu-ibu serap, dan kemudian coba apa namanya difikirkan ke contoh dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Karena ini penting sekali ya, kita ingin sedang membangun pondasi, ya, pondasi yang harus kokoh, harus kuat, ya. Ini baru satu pertemuan, ya, iman kepada Allah para ulama itu ya pembahasannya berkitab-kitab, ya. Tapi kan kita akan membahas secara apa tadi ya, berupaya memang inginnya mendalam, ya, tapi mungkin dalam waktu yang kita punya saja. Untuk sementara Buni, maaf sekali baru bisa sampai sana ya pembahasannya. Silakan Ummahat yang kalau ingin ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Mohon maaf ya, ini gambarnya sih udah banyak banget tulisannya, tapi kok Bu Nurul baru bahas poin sana, ya. Jadi ini melatih kesabaran juga ya Buni ya. Ummahat ya, bersabar dengan pembahasan yang sedikit demi sedikit. Bagi yang sudah paham, ya mudah-mudahan ini jadi pengingat, ya. Mudah-mudahan ini menjadi murojaah ya, bagi yang belum, maka ini menjadi informasi yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Masya Allah, kita baru sampai di akidah. Akidah pun belum tuntas ya Ustazah. Masih panjang Betul. kita. Eh, Masih banyak. Kajian Islam dari akar hingga ke daun ini memang masih panjang dan beliau Ustazah memang tidak membatasi ya. Kita tidak ada target mau berapa bulan menuntaskan kajian ini sehingga ya eh, ya nanti apa namanya dibawa santai ya Ustazah. Iya, Ya, karena kita betul. berharap kajian ini benar-benar dipahami oleh umahat semua, sehingga apa yang menjadi pertanyaan, apa yang ingin dikonfirmasikan ke Ustazah, dipersilahkan. Umahat, ini ternyata di kolom chat banyak yang sudah bertanya nih Ustazah. Oh iya, silakan, Saya silakan. langsung saya langsung bacakan saja Ustazah. Boleh, boleh. Ini ada Umu
Nur Afrianti Ustazah dari Bekasi. Assalamualaikum Ustazah, apa yang dimaksud dengan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Ustazah? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini sebetulnya pembahasannya nanti di pembahasan tentang ketaatan, ya. Ketaatan kepada syariat, di mana syariat itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka seseorang yang telah beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ini belum ya. Nah, nanti beriman kepada Al-Qurannya gimana caranya, itu nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi ketika kita sudah beriman, ya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman-firman Allah, dan di dalam Al-Quran berisi terkait dengan aturan kehidupan yang Allah ingin agar kita menjalaninya sesuai dengan tuntunan Al-Quran ini. Gitu. Ya. Jadi Al-Quran ini berisi tuntunan, aturan-aturan, ya, atau kita sering istilahkan syariat, ya, atau hukum syara. Ya, boleh Ibu pakai istilah hukum syara, boleh syariat. Suara Ustazah hilang ya? Kehidupan kita, maka konsekuensi orang yang beriman kepada Al-Quran adalah wajib bagi dia menerapkan semua yang dia sudah pahami dari Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah makna menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi bukan berarti membaca saja Al-Quran, ya, one day one juice misalnya, ya. Maka itu dikatakan menerapkan Al-Quran? Belum. Ya. Bagaimana kalau satu harinya 5 juz? Sama, itu baru qiraah, ya, baru membaca, belum menerapkan Al-Quran. Maka menerapkan Al-Quran perlu ditambah dengan pengkajian Al-Quran. Ya, dan ini kita sedang sebetulnya, ya, sedang berjalan. Nanti kita akan kaji, ya, berbagai hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, termasuk juga As-Sunnah. Begitu kita paham, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu yang dikatakan sebagai menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Gitu. Contoh yang paling ringan itu ya kita ini, ketika kita memakai kerudung, ya. Ini kerudung ya, Ibu. Ini kerudung. Ya, khimar. Ya, khimar. Bukan jilbab, ya. Kalau jilbab pakaiannya. Ya, ini khimar, kerudung. Nah, ketika kita sudah memahami, ya, atau gini, ada dua orang, ya, dua orang muslimah, sama-sama pakai kerudung, ya, sama-sama pakai kerudung. Tapi yang satu itu dikatakan menerapkan Al-Quran, tapi yang satu tidak menerapkan Al-Quran, tidak sedang menerapkan Al-Quran. Loh, kok bisa? Bisa, bisa. Yang pertama, dia dikatakan berkerudungnya adalah menerapkan Al-Quran. Artinya menerapkan perintah yang ada dalam Al-Quran. Perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Karena dia paham. Ketika dia dijelaskan atau difahamkan, ya, oleh ustadznya, ya, terkait dengan An-Nur ayat 31. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah kaum perempuan itu mengulurkan kerudungnya hingga menutupi juyubnya. Juyub itu bukaan baju, ya, dari mulai leher sampai kurang lebih sampai dada. Ini namanya juyub. Wal yadribna bi khumurihinna. Mengulurkan, hendaklah kaum perempuan mengulurkan kerudungnya hingga menutupi juyub. Ya. Ketika yang pertama paham itu, maka dia berkerudungnya dikatakan menerapkan Al-Quran. Nah, sementara yang kedua dia berkerudung tidak memahami bahwa kerudung itu perintah. Tidak tahu juga bahwa dalam Al-Quran ada perintahnya. Dia misalnya pakai kerudung karena tren.
Ya, sekarang kan lagi tren ya banyak ya berkerudung karena ya sesuatu yang memang suka aja, suka gitu pakai kerudung tuh seneng ya. Salah satu mode dalam berpakaian ya. Kan banyak tuh kalau di masyarakat ya di sekitar saya itu kerudung dipakai sebagai pakaian keundangan sekarang gitu ya. Pakaian keundangan, undangan pernikahan itu kerudung tuh pakai kerudung yang serasi ya, pakaian yang syar'i. Tapi kalau di rumah ya nggak dipakai lagi ya, maka dia berkerudungnya tidak sedang menerapkan Al-Qur'an karena apa? Karena tidak pahamnya dia. Begitu, ya. Jadi pentingnya kita dikatakan menerapkan Al-Qur'an itu dengan pemahaman. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jazakumullah khairan Ustazah atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari jamaah Ustazah. Beliau menjawabnya secara langsung kepada saya. Ya, Saya izin bertanya, kita pernah mendengar bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. ya. Pertanyaannya, saya yang pertama, berkaitan dengan 6 rukun iman ini, apa indikator atau barometer diri untuk mengetahui berapa persentase iman saya di masing-masing rukun iman tersebut, Ustazah? Lalu kalau ditanya, apa buktinya kalau benar dirimu beriman pada Allah dan seterusnya? Bagaimana menjawabnya, Ustazah? Oke, satu-satu dulu ya. Panjang nih pertanyaannya. Suka lupa. Yang pertama dulu ya. Karena tadi kan pertanyaan awalnya adalah iman itu disebutkan kadang meningkat, kadang menurun ya, atau berkurang dan bertambah. Barometernya Yazid apa? wa yanqus. Ya, istilahnya kan begitu. Al-imanu yazid wa yanqus. Nah, para ulama menjelaskan pengertian yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yang dimaksud adalah kekuatannya. Kekuatannya. Yang bertambah dan berkurang itu adalah kekuatan imannya. Ya. Nah, kekuatan iman itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan. Ya, kekuatan iman. Kita semua yang ada di sini, insya Allah kita semuanya orang-orang beriman, ya kan? Semuanya orang-orang beriman. Tapi di mata Allah, kekuatan iman kita beda-beda, betul? Ya kan? Beda-beda. Nah, kadang-kadang kekuatan iman itu dipengaruhi oleh pengetahuan atau juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada diri seseorang. Ya, seseorang ketika dia punya pengetahuan, maka bisa tuh imannya nambah jadi kuat. Ya, ketika dia mengetahui bahwa Allah nanti di surga itu akan memberikan seluruh kenikmatan yang pernah dicita-citakan oleh manusia. Di surga itu semuanya semuanya itu bahagia, tidak ada yang sedih, tidak ada yang merasa kelelahan. Bahkan di surga tidak ada ibadah. Ya, di surga itu tempatnya ganjaran. Ketika dia mendapatkan informasi ini, semakin dia kuat gitu ya, memahami tentang surga atau meyakini tentang adanya surga. Gitu, ya, karena pengetahuan. Wah, dia langsung muncul dalam hatinya itu semangat, cita-cita yang sangat kuat untuk bisa meraih surga. Begitu. Sehingga dia, kalau begitu saya ingin melaksanakan kebaikan, karena setiap kebaikan dijanjikan pahala yang itu akan menjadi tiket gitu ya, tiket untuk masuk ke dalam surga. Ya, kalau misalnya masuk surga itu harus sekian juta tiket, ya, maka sholat itu satu tiket, saum itu satu tiket, gitu lah ya. Jadi kita tuh sedang mengumpulkan tiket-tiket sampai mencukupi. Kalau tidak mencukupi, bisa jadi Allah akan memberikan rahmat kepada kita, ya, menyayangi kita, dan kemudian Allah cukupkan, ya, amal-amal kita itu dengan kasih sayang. Boleh jadi ya, kalau memang Allah berkehendak demikian, gitu. Ya, sehingga dikatakan yazid wa yanqusnya keimanan itu berkurang dan bertambahnya bisa karena kekuatannya, bisa karena pengetahuan, atau bisa karena situasi dan kondisi. Ya, seseorang terus-menerus dirundung kemalangan misalnya, ya. Terus diuji dengan kesusahan, diuji dengan penderitaan, ya. Maka pada saat itu bisa jadi keimanannya kemudian menurun. Dengan dia berpikir, kok gini-gini amat ya hidup saya? Apa Allah itu
nggak kasihan ya sama saya? Misalnya muncul gitu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, ya kan? Kadang suka berpikir, apa Allah masih sayang sama saya? Nah, itu bisa ya, kondisi itu bisa membuat seseorang itu berkurang keyakinannya, berkurang kekuatan imannya. Apalagi kalau ditambah ada orang yang menggoda manusia, setan yang menggoda, bisa jadi berupa jin, bisa jadi berupa manusia. Ya, kemudian dibujuk-bujuk gitu ya, untuk meninggalkan Islam. Ya, naudzubillah min dzalik. Gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Maka yang berkurang dan bertambah itu adalah kekuatan. Bisa nggak kita ukur kekuatan dan kekuatannya itu pakai prosentase? Nggak bisa. Kalau prosentase ya nggak bisa. Yang ada, apakah kita yakin dengan derajat pasti atau tidak? Tadi kan definisi akidah itu yakinnya harus pasti. Pasti itu maksudnya gimana? Nggak ada keraguan sedikit. Jadi keimanan terhadap rukun iman yang 6 itu nggak boleh tuh 20 yang iman kepada Allah itu ada 90%. Iman kepada malaikat ya 80% ya. Yang lainnya makin bawah makin bawah. Maka itu tidak beriman secara pasti, disebutnya begitu. Berarti harus gimana dong? Untuk beriman bagi seorang muslim ya, arkanul iman atau rukun iman yang 6 ini, beriman kepada Allah harus 100%. Beriman kepada malaikat harus 100%. Beriman kepada kitab-kitab harus 100%. Beriman kepada Rasul harus 100%. Beriman kepada hari kiamat harus 100%. Dan beriman kepada qada pun harus 100%. Begitu. Tidak boleh kurang 0,00000 sekian persen. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus dikatakan dalam bahasa para ulama itu tasdiqul jazm. Harus dengan pembenaran yang pasti. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa ada setitik pun keraguan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya sih kayaknya kadar keimanan saya kepada Allah baru 23%. Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu adalah kadar keimanan. Tapi kalau kekuatan, nah beda ya. Kekuatan iman itu memang benar akan naik turun, tapi itu juga dalam pandangan Allah. Ya, ketika orang resah, tidak bersyukur, kemudian akhirnya dia kufur nikmat. Nah, itu biasanya dia sedang imannya sedang menurun. Menurun apanya? Kekuatannya. Bukan berarti dia nggak yakin Allah, bukan. Bukan nggak yakin Allah. Ya, tapi keberpegangan dia kepada Allahnya yang mulai melonggar. Makanya dikatakan kekuatan. Jadi orang itu yakin Allah, ya manusia itu atau orang muslim ini yakin Allah itu ada, yakin Allah itu maha pemberi rezeki. Tapi berpegang kepada Allahnya, bersandar kepada Allahnya, kemudian apalagi tadi, ya bergantung kepada Allahnya itu agak melemah pegangannya. Nah itu dikatakan kekuatannya berkurang. Jadi tidak boleh ya di bawah atau kurang dari 100%, karena kalau kita pakai 100% istilahnya adalah keyakinan yang pasti. Tidak boleh ada keraguan. Ya, jadi kayak yakin malaikat itu ada? Yakin sih, yakin ya. Kayaknya ada sih, saya yakin. Masih ada kayaknya, itu berarti belum 100%. Itu ya. Oke. Apalagi tadi ya, Buni ini ya, pertanyaannya. Lalu kalau ditanya apa buktinya kalau benar dirimu beriman pada Allah dan seterusnya, bagaimana menjawabnya, Ustazah? Nah iya, tadi kan jawabannya adalah saya yakin yang namanya Allah atau pencipta itu ada. Dan pencipta itu adalah namanya Allah, ya diberi nama Allah. Meskipun kalaupun ada manusia yang dia bukan muslim, kemudian dia baru mengenal pencipta, the creator, kan gitu kalau orang barat ya bilangnya the creator, ya bahwa yang namanya pencipta itu ada, maka sebetulnya dia sudah yakin terhadap Allah. Nah, dari mana? Dari bahwa segala apa yang ada di alam semesta, segala apa yang ada dalam kehidupan, bahkan dalam diri manusia, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendiri. Alam semesta, langit, bumi, planet, bintang, meteor, itu tidak ada dengan sendirinya. Ujuk-ujuk gitu loh, bahasa kita kan gitu ya, ujuk-ujuk ada. Nggak begitu. Kalau orang yang berpikir. Orang yang berpikir itu dia tidak akan mengatakan ujuk-ujuk, nggak begitu. Gitu. Termasuk juga
ketika dia memahami tentang tubuhnya. Ketika dia mengatakan, di tubuh saya ini ada jantung berdetak terus. Ada darah yang mengalir terus, nggak berhenti 24 jam terus. Pasti nih ada yang ngatur. Pasti ada yang ngatur. Nggak mungkin dia jalan sendiri. Kalau jalan sendiri ntar kata si darah, aku capek ngalir terus dari atas ke bawah, aku mau istirahat dulu. Gitu. Terus kata si jantung, jangan, aku mau pompa terus. Kebayang nggak? Artinya di sini ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Maka sampai di situ, seorang yang berakal, berpikir, dia akan mengatakan, pasti yang mengaturnya adalah yang maha mengetahui, yang maha besar, yang maha segalanya. Gitu. Karena pengaturan yang sedemikian detil, ya, sedemikian istimewa. Itu untuk yang berakal, mau menggunakan akalnya. Ada nggak orang yang meneliti tapi nggak ketemu gitu kesimpulan bahwa ini diciptakan oleh Allah? Ada. Tapi kalau dalam pandangan ulama, orang seperti ini tidak menggunakan akalnya dengan maksimal. Disebutnya begitu. Kayak Karl Marx. Karl Marx dia tokoh komunis ya. Tokoh komunis. Dia itu pinter pinter banget ya. Ya. Sampai salah seorang ulama namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu memuji Karl Marx karena kecerdasannya. Cuma sayangnya dia belum maksimal menggunakan akalnya sampai cemerlang yang menghantarkan kepada dia pada kesimpulan tentang adanya Al-Khaliq. Gitu. Karena harusnya dia nyampe ya. Nabi Ibrahim ya maksudnya itu sampai kepada pemikir pada masih kecil ya. Nabi Ibrahim kan dulu berpikir tentang pencipta itu masih kecil. Itu sampai ya. Ya tentu saja kalau terkait dengan Nabi Ibrahim nabi gitu. Ya tapi ini menjadi contoh bagi kita bahwa manusia yang berpikir itu akan sampai ya kepada kesimpulan bahwa di balik alam semesta, di balik kehidupan dan di balik manusia dengan segala bentuk tubuhnya ada sang pencipta. Pasti ada sang pencipta. Disitulah baru kita akan mengatakan, saya yakin ada yang namanya pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, dari mana tahu Allah? Ya, kalau tahu Allah nanti pas Al-Qur'an ya. Nanti pas Al-Qur'an. Karena mendefinisikan Allah itu ada di dalam Al-Qur'an dan kita harus yakin Al-Qur'an juga benar ya, 100% kalamun. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustazah penjelasannya. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi Ustazah. Dari Silakan. Itu. Afwan Ustazah, dalam satu kajian dinyatakan bahwa Islam terdiri dari akidah, syariah, dan tasawuf. Karena ibadah juga harus punya rasa. Bagaimana batasan belajar tasawuf bagi kami yang awam agar tidak terjebak pada keasikan berada di dunia jelajah batin? Iya, betul. Ada ya sebagian ulama yang membagi-bagi tentang beberapa pokok-pokok Islam ya. Salah satunya yang mengatakan akidah, syariah dan tasawuf ya. Kalau saya berpikir ya bahwa pembagian ini pembagian yang tidak berbeda sebetulnya dengan pembagian yang barusan kita sudah bahas ya. Ada akidah, ada syariah, ada siyasah, ada saksiyah, ada dakwah. Sama sebetulnya. Karena seringkali saksiyah dan siyasah itu masuknya di pembahasan para ulama itu ke syariah. Ya, seringkali dimasukinya ke dalam syariah. Nah, tambahan tasawuf itu seringkali para ulama membahas terkait dengan takorub ya, sikap seseorang ketika dia melakukan penghambaan diri kepada Allah. Ya, sikap takorub ilallah ya, mendekat kepada Allah, merasa disaksikan oleh Allah, merasa dilihat, dihitung ya, dan seterusnya. Nah, apakah tasawuf itu berbahaya? Ya tidak berbahaya ketika dipelajari dengan benar. Dan yang pasti setelah mapan akidah dan syariahnya dulu. Kalau ada yang belajar tasawuf sebelum mapan pemahaman akidah dan syariahnya, khawatir terjebak pada keasikan di dunia jelajah batin. Nah itu. Jadi kok ada ya yang mengatakan orang itu sampai asik berada di dunia kebatinan istilahnya. Kalau saya mengatakan itu belum kokoh,
dalam pembahasan akidah dan syariah. Sampai dengan ada yang mengatakan begini, ini orang tasawuf ya, dia adalah tante ya, bibinya sahabat saya, mengatakan begini, kita itu tidak perlu pusing ya dengan apa yang terjadi di negara kita. Ketika seorang berbuat zolim kepada rakyatnya karena dia sebagai penguasa gitu ya, dia berbuat zolim kepada rakyatnya, maka tidak perlu kita ribut, tidak perlu kita berpikir macam-macam. Cukup kita munajat saja kepada Allah dan Allah yang akan merubah segala sesuatunya. Nah, itu salah satu pemikiran orang tasawuf, bahwa segala-gala itu semuanya harus diserahkan kepada Allah, kita tidak usah pusing gitu. Karena Allah lah yang akan melakukan semuanya untuk kita. Begitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan Jabariyah. Ya, kaitannya dengan kelompok Jabariyah yang menganggap bahwa manusia tidak punya irodah. Manusia itu tidak punya kehendak, manusia itu tidak punya kudroh, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya hak ikhtiar. Kata orang Jabariyah, ya, manusia itu nggak punya hak untuk memilih. Ya sudah, semuanya gimana Allah saja. Kita mah terima saja apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang terjadi, sudah kita pasrahkan kepada Allah. Nah, itu biasa. Dan memang mengasihkan. Kenapa asik belajar tasawuf itu? Karena nggak mikirin yang lain. Nggak mikirin yang lain, mikirnya apa? Mikir diri sendiri saja, ya. Bahkan ada kalau ini saudara saya, saudara apa namanya, sepupu ya. Ketika dia belajar tasawuf, dia mengatakan begini, ketika ada nyamuk hinggap di tangannya. Karena saya ngobrol langsung dengan dia ya. Nyamuk hinggap di tangannya, menggigit tangannya. Waktu itu saya bilang gini, Uni gitu, saya panggilnya Uni ya, kalau saya orang Minang. Uni, itu ada nyamuk di tangan Uni. Oh, cepet pukul gitu, saya bilang gitu. Karena dia sedang belajar tasawuf, dia katakan gini, tidak, ini sudah kehendak Allah, ini sudah kehendak Allah, dia mendapatkan rezeki darah dari Uni, katanya gitu. Jadi biarkanlah dia menggigit sampai kenyang dan biarkan dia terbang, gitu. Orang tasawuf itu kayak gitu. Lah, terus kalau kita berpikir, lah gimana kalau nyamuknya nyamuk Aedes aegypti, itu penyebab demam berdarah, lah harusnya kan gitu, dikeprak gitu kan, bukan dibiarkan demikian. Nah, itu ya, itu salah satunya. Jadi asik dengan sendirinya, asik dengan apa ya, penyatuan diri ya, nanti ada wihdatul wujud ya, penyatuan dirinya dengan Allah gitu, merasa bahwa kalau dia sudah berbicara baik berarti Allah ini yang berbicara gitu, itu nanti sampai kepada saat gitu ya. Makanya jadi gimana dong supaya belajar tasawuf bagi orang awam tidak terjebak. Jangan awam, nggak boleh awam, harus belajar akidah sama syariah dulu, baru belajar tasawuf gitu. Ya, jadi jangan belajar tasawuf dulu ya gitu. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan saja. Berarti kita jangan lompat ya belajarnya Jangan saja. lompat, betul betul. Turun dari awal, dari akar ke daun kalau kata Iya. Ustazah. Eh, Masih ada 5 menit lagi, Umahat. Ya, Dipersilakan siap. bagi yang bertanya. Jadi jangan jadi awam, tapi harus paham. Jazakillah Ustazah, kata Umar. Betul. Jadi bagaimana Ustazah seseorang itu bisa mengetahui bahwa keimanan yang ia yakini ini didapati dari proses berpikir, bukan sekedar doktrin yang ia dapati sejak masa kecilnya Ustazah? Artinya dia melakukan prosesnya. Dia harus melakukan prosesnya. Waktu kecil kita itu nggak berpikir. Ya, kita belajar di madrasah, kita belajar di sekolah, ya, belajar tentang rukun iman dihafal, rukun Islam dihafal, maka itu bukan beriman dengan cara berpikir. Nah, seharusnya para ulama, ya para ulama yang tentu saja yang lebih paham, harusnya melihat kondisi umat Islam seperti ini. Maka harusnya ada perbaikan dalam memahami Islam, ya apalagi masalah keimanan, tidak lagi dengan cara doktrin. Harus diajak berpikir. Ya. Kenapa harus taat kepada Allah? Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan proses berpikir. Ya. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka?
Itu juga dijawab dengan proses berpikir. Karena iman kepada surga dan neraka itu bagian dari iman kepada hari akhir. Nanti itu masih jauh ya, kita bukan masih jauh, nanti kita akan bahas ya. Kemudian bahwa apa yang terjadi pada diri kita yang di luar kekuasaan kita, yang kita nggak bisa milih ya, tiba-tiba saja terjadi pada diri kita, itu adalah bagian dari takdir. Tuh ya, kita paham. Jadi maksudnya gimana? Ya kadang-kadang dalam kehidupan kita ada tuh peristiwa yang bisa kita pilih, ada peristiwa yang nggak bisa kita pilih, ya kan? Kalau bisa memilih kan kita bisa mau melakukan atau tidak melakukan. Tapi ada tuh peristiwa-peristiwa yang kita ternyata nggak bisa milih. Sudah kita ditimpa kejadian itu, ditimpa peristiwa itu dengan terpaksa kita menerimanya. Misalnya seseorang ditimpa kecelakaan, ya musibah musibah kena bencana alam, misalnya ya kemarin gempa tuh ya di Garut ya, lumayan tuh 6 sekian skala Richter ya. Mengguncangnya sampai kemana-mana itu. Kemudian terjadi runtuh ya rumahnya, ya ambruk. Maka itu adalah kejadian di luar kekuasaan kita. Maka kita melihat kejadian itu, kita berpikir kalau saya, ini spill dulu ya untuk pembahasan pondok kodar ya. Kalau saya tidak menginginkan ini terjadi, saya pun tidak bisa menolak kejadian ini, maka berarti saya tidak akan dihisab. Kenapa saya kena gempa gitu. Kalau saya tidak akan dihisab karena saya mendapatkan musibah ini, berarti saya tidak boleh terlalu berlama-lama bersedih. Toh tidak akan dihisab. Nah, gitu itu nanti. Ya, pembahasan pondok kodar itu nanti ya. Sehingga kita itu semuanya ya, hal-hal yang terkait dengan peristiwa yang terjadi pada diri kita itu semuanya melalui proses ya keyakinan yang pasti. Jangan ada keraguan, bahkan tidak boleh ada keraguan. Ya, caranya adalah 4 keimanan yang pertama tadi jelaskan harus dengan cara berpikir, dan 4 keimanan yang kedua ya. Loh kok jadi 8? Ya karena yang 2 itu ada sebelum Nabi Muhammad ya, dan sebelum Quran tadi. Jadi 4 keimanan yang kedua dengan jalan berita, tapi itu setelah meyakini kebenaran Al-Qur'an. Ya. Begitu mungkin Bun nih. Alhamdulillah ya sudah habis waktunya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita dulu memahami bahwa murid sebagai seorang, mungkin di sini ada yang menjadi guru ya, bahwa murid itu harus aktif bertanya jawab. Ini kan sebenarnya fungsinya adalah untuk mengajak anak-anak kita melalui proses berpikir ya Ustazah. Sedangkan kurikulum saat ini ya di sekolah itu kan begitu padat sehingga guru tuh terpaksa bertubi-tubi memberikan edukasi ya kepada muridnya, namun tidak mengukur sejauh mana pemahaman itu diterima oleh anak-anak kita. Nah, Iya. ini yang Masya Allah jadi PR ya. Kalau saya dan teman-teman di komunitas Smart Parents Community ini, alhamdulillah para pecinta buku, Ustazah, sehingga banyak di Alhamdulillah. antara teman-teman ini yang mereka tuh belanja buku sampai belasan juta, Ustazah, dan Masya mereka Allah. alhamdulillah semoga ini menjadi motivasi ya Umahat bagi yang sudah punya buku terbitan Sigma, baik itu ensiklopedi Harun Yahya atau buku-buku sirahnya gitu yang itu menguatkan anak-anak kita dalam akidahnya melalui proses berpikir dengan bagaimana kita menikmati buku-buku yang ada di ensiklopedi tersebut itu sebenarnya akan sangat membantu kita ya sebagai seorang ibu untuk menjembatani nih pemahaman anak-anak kita melalui buku-buku yang selama ini kita fasilitasi ke anak-anak. Ya, kembali dibuka lagi bukunya, kembali didampingi lagi anak-anaknya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah hari ini bisa menguatkan kita untuk menguatkan akidah anak-anak kita supaya anak-anak kita juga produknya nggak seperti kita nih yang lebih banyak doktrinnya daripada proses berpikirnya. Dan semoga kita juga tidak menjadi bagian yang meninggalkan Islam ya dan pemahamannya gitu. Semoga semua yang tidak baik ya atau yang kurang itu hanya ada hanya putus di diri kita dan kita menjadi seorang yang suka menggali ilmu dan suka menuntut ilmu Islam secara kafah ke depannya. Amin insya Allah.
Baik Umahat, bila teman-teman merasa menikmati kajian hari ini, dipersilahkan untuk dibagi ilmunya kepada yang lain dan diajak teman-temannya ya untuk bisa ikut kajian hari ini. Ini Masya Allah lumayan ya tadi hampir 32 lebih Ustazah, sedangkan hari ini kita hari berlibur. Jadi banyak juga yang izin, banyak juga yang telat. Tapi Alhamdulillah karena SPC saya hitung sudah 40 lebih yang bergabung, sehingga ini karena sudah ujung nih Ustazah, tadi sempat di 30 lebih, sehingga kita bisa merasakan ya ruh kalau makin banyak pesertanya itu kadang-kadang memberi semangat. Tapi semoga juga dengan banyaknya peserta, kita juga tidak kehilangan fokus ya Umahat ya. Tetap apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi, tetap mengedepankan adab dalam menuntut ilmu, mengikat ilmu dengan mencatat, dan apapun yang memang ingin didiskusikan di dalam grup dipersilahkan. Insya Allah akan saya jembatani juga pada Ustazah bila saya tidak bisa memberikan pemahaman itu kepada teman-teman semua. Baik, mohon izin Ustazah dan teman-teman semua kita tutup ya eh, kajian hari ini. Semoga Allah melimpahkan pahala terbaik untuk Ustazah. Allah balas dedikasi Ustazah, kesempatannya. Beliau telah berkenan mendampingi kita entah hingga beberapa bulan ke depan. Semoga niat baik ini sampai di tangan Allah, sampai kepada Allah dan Allah terima dengan persembahan amal terbaik. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan kebaikan hidup di dunia dan akhirat, dan insya Allah keberkahannya sampai juga ke anak cucu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup Umahat kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Ustazah dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.